Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kemuliaan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh ini. Semoga iman ini mampu kita jaga sampai akhir kehidupan kita dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga bermohon kepada Allah, semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini, dimanapun mereka berada dan berkehidupan, diberikan kemampuan, kekuatan di dalam lisan dan jiwanya agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga para pelaku maksiat dimanapun mereka berada diberikan kemampuan untuk bertobat dan mengisi sisa kehidupan dengan baik, mendapatkan kualitas hidup hayatan thayyibah dan kembali kepada Allah dalam keadaan taat insyaallah. Ada pesan khusus yang terbaca dari bacaan imam tadi di salat subuh. Beliau membacakan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, dimulai dari ayat ke-52 tadi dan seterusnya. Pesannya secara singkat dan padat bagi orang-orang yang dititipi oleh Allah kemuliaan sementara dalam konteks kehidupan dunia, khususnya terkait dengan kedudukan dan harta benda. Maka manfaatkanlah itu untuk bisa berbuat segala yang mulia sesuai dengan alur ketetapan yang telah Allah gariskan. Jadi kalau dititipkan kedudukan, maka berusahalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermaslahat, sehingga dengan itu semua melahirkan juga pahala jariah bagi pembuat kebijakannya. Buatlah yang baik-baik yang bermaslahat, baik itu terkait dengan hukum-hukum umum dalam berkehidupan, sifat-sifat yang berkeadilan, yang mensejahterakan. Itu kalau diniatkan sebagai ibadah, ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ia membawahi insan-insan beriman, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang mampu menguatkan iman setiap orang-orang yang berada di bawahnya, sehingga dengan itu mampu lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan bagian dari pahala amal saleh sebagai implementasi dari keimanannya. Contoh sederhana, misalnya Anda membuat kebijakan di waktu salat berhenti sejenak, kemudian ditanda tangan oleh Anda bahwa karyawan misalnya yang muslim menunaikan salat dulu. Itu setiap orang yang salat Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Ada hukum universal, misalnya Anda bikin satu tanda tangan, ya, buat sebuah keputusan, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyogok, tidak boleh menipu. Itu ketika berjalan sistemnya dengan tertib, adil, menyejahterakan, dapat bagian pahalanya sepanjang diniatkan dengan ibadah. Demikian harta benda juga. Segala yang kita kemudian dapati sekarang, sesungguhnya itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk menikmati dunia. Karena dunia itu sifatnya fana. Satu saat kalau bukan kita tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Itu gambarannya. Jadi kalau terpana oleh dunia kemudian larut di dalamnya sehingga tidak mengkreasikan dan menjadikan titipan itu sebagai ibadah, pada akhirnya kalau bukan dunia meninggalkan, Anda yang meninggalkannya, dan kesempatan mendapati titipan dari Allah itu akhirnya menjadi sia-sia untuk menjadi bekal ibadah dan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa kita ini mesti pandai melihat titipan Allah pada diri kita itu, satu di antara empat itu apa kira-kira? Ada yang sifatnya pengetahuan, ilmu, ada yang sifatnya kedudukan, jabatan, ada yang sifatnya harta benda, ada yang sifatnya tenaga. Nah, kita pandai melihat diri kita, dititipkan yang mana di antara empat ini. Kalau gelar dan sebagainya, itu hanya kultur sosial saja dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Si fulan gelarnya S1, S2, S3, ya. Nah, itu sifat sosial saja. Dari hasil pendidikan yang kita capai, masyarakat menyematkan gelar-gelar tertentu, tapi gelar itu akan runtuh selesai ketika kita kembali kepada Allah. Pulang semua almarhum. Ya. Sama kedudukan juga begitu. RT, RW sampai dengan ke atas, itu kan strata sosial. Tapi ketika wafat, almarhum juga. Nah, karena itu pandai-pandai melihat, dan di Al-Quran sudah lengkap. Kalau dititipi harta, skemanya bagaimana? Lengkap sekali. Mulai dari kebutuhan kita dulu penuhi,
lalu kemudian bergerak ke kerabat terdekat, keluarga, pindah ke orang tua, saudara dekat, saudara jauh, maka di situ nanti ada skema infak keluarga. Quran surah 4 An-Nisa di ayat 34 itu kan. Setelah itu melebar sedikit ke orang tua, kerabat, sampai ke yatim, ke miskin, Al-Baqarah ayat 215. Setelah itu infak umum fi sabilillah, ya, Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 itu. Lalu kalau kita mau bergeser lagi ke yang wajib, ada zakat, ya kan? Dari mulai At-Taubah itu, ya, sampai dikeluarkan ke 8 golongan di ayat ke-60-nya. Semua konsepnya jelas. Karena itu jangan sampai terjadi seperti Firaun, di masanya juga ada Qarun, di masanya ada Haman, dan semuanya nestapa. Yang tadi itu memberikan kesan kepada kita di Asy-Syu'ara dari ayat 52 dan seterusnya, bagaimana Allah mendesain kehidupan, memberikan kenikmatan, memberikan peluang hidayah, tapi tidak dimanfaatkan oleh Firaun. Padahal nabinya dikirimkan 2, Musa dan Harun. Dan perintahnya dengan kelembutan. Kalau Anda baca di surat Thaha ayat 43 sampai 44 itu, kan itu pemberiannya dengan kelembutan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah kepada Firaun untuk mengingatkan dan katakan dengan kelembutan. Boleh jadi dengan sifat lembut, akhlak mulia itu ada sentuhan di jiwanya sehingga ia mampu menyadari bahwa selama ini keliru, merasa takut dengan Allah, lalu merubah dengan ketakutan itu kebijakan-kebijakan kurang baik menjadi lebih baik dan bermaslahat. Itu indah sekali. Hanya sayang itu tidak dipilih sesuatu yang berbeda, pembawa risalah diancam, dikejar, ingin dieksekusi, kemudian juga bergeser dari ruang-ruang kebaikan jadi ruang keburukan, maka apa yang terjadi? Tenggelam kemudian. Tapi sebelum ke sana, itu ada ayat kalimat yang sangat indah, dikeluarkanlah dari kenikmatan yang selama ini Allah telah berikan. Ada taman-taman yang indah jannah, ada mata air uyun. Dan sekarang, saya pernah melihat beberapa waktu yang lalu, para sejarawan itu menemukan jejak-jejak itu yang di ayat Quran disebutkan. Jadi ada taman-taman Firaun, yang taman-tamannya kalau dikembalikan, dicitrakan ke masa lalu terlihat. Ada keindahan seperti kebun-kebun, ada kolam-kolam seperti taman air. Itu hanya Quran yang memberikan gambaran itu dengan firman-firman yang jelas. Nah, ini gambaran yang nyata. Dan ada kaidah dalam tafsir, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi hanya disebutkan inisial atau kedudukannya, maka pesan itu berlaku ke setiap zaman, di setiap ruang, waktu, dan situasi. Jadi sekarang tarik ke diri kita. Ya, jangan lempar ke orang lain, tarik ke diri kita masing-masing. Sekarang posisinya apa? Kalau Anda mahasiswa, pelajar, berarti dapat titipan pengetahuan. Maka apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat ilmu itu, pelajari, keluarkan ayat-ayat ilmu, baca petunjuknya di hadis Nabi SAW, amalkan seperti Allah dan Rasul membimbing kita semua. Kemudian kalau dititipkan harta benda, kedudukan, termasuk tenaga, babnya sudah ada. Itu aja jaga sampai kita meninggal dunia. Insya Allah, maka dunianya pun kita akan merasa nyaman. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu konteks dunia, ingat. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu konteks dunia. Akhiratnya itu abadi sempurna. Ya, itu sejak Allah beritakan kepada Nabi Adam alaihi salam, sejak diturunkan ke bumi. Itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, ya Adam, tugasmu sekarang akan dimulai di dunia. Turun sekarang dengan Hawa. Nanti bersamaan dengan turun, aku berikan petunjuk berkehidupan. Kalau petunjuk berkehidupan itu diikuti, maka engkau, istrimu, dan semua keturunanmu sampai kehidupan berakhir, dijamin oleh Allah akan menjalani semua bagian kehidupan di bumi itu dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khaufun, tidak ada kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi cenderung kehidupan di buminya menenangkan. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau di kehidupan sosial, apapun tugasnya. Kemudian di ujung ayatnya walahum yahzanun, dan dijaga dari kesedihan. Lawan sedih itu senang. Jadi sebetulnya konsep kehidupan dunia itu bila tidak menenangkan, menyenangkan. Itu gambarannya. Sepanjang petunjuknya dibaca dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi kalau nggak pernah dibaca petunjuknya dan tidak diamalkan, maka cenderung dekat pada kesedihan dan kegelisahan. Jadi kalau ada orang menjalani kehidupan seringkali gelisah,
Coba dicek, barangkali bukan hartanya yang kurang, bukan ilmunya yang kurang dalam, bukan kedudukannya yang kurang tinggi, mungkin kurang dibaca petunjuk kehidupan yang menyertai tugas hidupnya. Dan itu setiap berganti generasi, indahnya dalam Islam, setiap berganti generasi Allah mengetahui perbedaan tempat, ruang, waktu, lingkungan akan memberikan kesan keragaman dan peningkatan teknologi, intelektualitas, sehingga karakter setiap umat bisa beda. Kita aja sekarang dengan 10 tahun ke belakang lain ya, teknologinya beda kan, karakter masyarakatnya lain kan, apalagi sejak zaman Nabi Adam pindah ke zaman Nabi Nuh, lompat ke Ibrahim alaihissalam, lompat ke Nabi Musa misalnya, sampai dengan Nabi Isa, pasti beda-beda. Karena itulah petunjuk yang diberikan, kitabnya pun itu disesuaikan dengan karakter umatnya, tapi nama umumnya tetap sama, disebut dengan Hudan. Nabi Musa apa kitabnya? Taurat kan? Ketika Allah turunkan Taurat, sifatnya disebut dengan Hudan. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Injil juga begitu. Wa atainahul injil fihi huda. Di surah Al-Maidah itu. Ya, dengan keagunganku diberikan kepada Isa alaihi salam Injil dan fungsinya sebagai hudan. Al-Quran ketika diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fungsinya hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Karena itu secara singkatnya begini, Allah titipkan apa kepada kita, keluarkan petunjuknya di Al-Quran. Misal nih ada bapak pebisnis, ya, pedagang, keluarkan aja ayat-ayat bisnis. Pelajari itu, kalau passionnya di situ, pelajari itu ayatnya. Lalu lihat detailnya dalam kitab hadis. Di hadis Muslim ada Kitabul Buyu', tuntunan dari Nabi tentang cara berbisnis. Itu mau dilewati masa apapun, sepanjang petunjuknya diikuti, sukses Pak. Yang ilmu, teman-teman mahasiswa, ayatnya keluarkan, kemudian di hadisnya sudah banyak sekarang. Al-Imam Al-Bukhari menurunkan namanya Kitabul Ilmi. Ya, ada kitab tentang rumusan pengetahuan, cara belajar yang petunjuknya langsung dari Nabi. Seperti apa belajarnya? Keluarkan, ikuti itu, berhasil. Seperti itulah idealnya kita berkehidupan, keluarkan tuntunan ayatnya, praktekkan dalam kehidupan kita, jaga sampai dengan kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan kalau konsisten itu, wafat kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak cukup dengan amin, ayo siapkan. Itulah pesan dari salat subuh yang tadi kita dapati, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Khalatus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, kita bacakan, diberikan pahala mengalir untuk beliau, dan juga diberikan keberkahan untuk kita bagi yang mengajinya insyaallah. Kitab ini setelah kita libur kurang lebih selama 2 tahun, penting untuk diingatkan kembali. Kitab ini termasuk bagian kitab dasar yang diajarkan bagi para penuntut ilmu di awal-awal masa sebelum masuk pembelajarannya. Dan ini metode standar yang disusun oleh para ulama kita, baik para ahli hadis pun demikian dengan para ahli fikih. Bahkan ketika menjadi ahli hadis dan ahli fikih pun biasanya ada ulama-ulama tertentu yang menuliskan kitab tentang adab sebelum masuk kitab tentang ilmu. Seperti Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang menuliskan Al-Arba'in 42 hadis itu ya. Riyadhus Shalihin 1896 hadis itu. Kemudian ada Syarah Sahih Muslim, dan ada kitab Al-Minhaj itu ya. Sebelum menulis semua itu, beliau menulis kitab adab juga. Ya, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi rata-rata para ulama kita itu sebelum mengajarkan tentang ilmu, maka mengajarkan dulu tentang adab supaya cara menuntut ilmunya benar, cara mendapatkan ilmunya berkah, dan paham setelah mempelajari, memahami serta mengerti bagaimana cara mengamalkannya. Dan biasanya adab ini 2 sisi. Jadi bukan hanya untuk pembelajar,
ada juga untuk pengajar. Ya, awas, hati-hati. Ada untuk pembelajar, ada untuk pengajar. Jadi sama-sama belajar adab. Jangan dikira hanya murid yang belajar adab. Karena ada juga guru yang pintar, tapi karena kurang adab, ilmunya tidak berkah. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi itu nanti ada di antara guru itu karena kurang adabnya, muridnya hanya sibuk membicarakan aibnya dibandingkan mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Akan ditemukan yang demikian. Jadi hati-hati deh. Jadi kadang-kadang bukan salah muridnya, kadang-kadang kekeliruan terletak kepada gurunya juga. Sehingga apa yang terjadi? Alih-alih murid mengamalkan ilmu yang diajarkan, bahkan yang terjadi nanti saling membicarakan antar aib yang melekat pada guru majlis-majlis masing-masing. Itu yang sangat harus kita hindari. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, sama-sama An-Nawawi. Hanya yang pertama Ad-Dimashqi, yang kedua Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kebiasaan sebelum masuk ke majlis ilmu, maka beliau suka sedekah dulu tuh, infak dulu. Ya, apa niat sedekahnya? Beliau niatkan mohon kepada Allah supaya dengan sedekah itu mampu dengan izin Allah diberikan kekuatan untuk tidak melihat aib yang melekat kepada gurunya. Jadi mohon kepada Allah supaya dijaga untuk dapat mengetahui aib gurunya, karena yang terlihat pengennya yang baik saja. Sehingga dengan itu, ini rahasianya. Ini rahasianya. Kalau murid senantiasa menggambarkan, melihat semua aspek yang baik saja pada gurunya, bahkan kata Al-Imam An-Nawawi, kalau ia melihat sesuatu yang kurang baik pun ia takwilkan, ya, ia arahkan kepada aspek lain yang positif, itu akan berpotensi melekatkan ilmu yang diajarkan gurunya tertanam kuat dalam jiwanya. Saya pernah praktekkan rumus ini saat belajar di pesantren. Itu Masya Allah, semua guru-guru yang kita berprasangka baik dan tidak pernah kita ingin tahu kekurangannya, itu sampai sekarang semua kalimat kitabnya itu masih terbayang. Di tahun 97 saya belajar itu masih terbayang. Kitabnya kitab apa, belajarnya hari apa, jam berapa, dari awal urutan kitab sampai sekarang. Saya masuk pesantren belajar kitab tajwid, itu masih yang dasar. Namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belum tahu tuh bahasa Arab tuh. Ya. Belum mengerti, tapi apa yang dibacakan langsung hafal. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughul lisani, ya. Terus sampai ujungnya gitu, ya, sampai ujungnya. Itu belajarnya di hari Rabu, saya menghafal jam 2 di depan pelataran rumah Pak Kiai, kemudian akan diceknya di sore hari jam 3:30, itu masih terbayang. Tapi sedikit saja kita membicarakan yang kurang baik atau berprasangka tidak baik pada guru, itu ilmunya hilang, tidak melekat. Apalagi belum apa-apa sudah dikomentari, ya. Mau ngaji kemana? Ustadz Fulan, bid'ah itu, nggak akan masuk itu. Ya, alis istighfar itu, ya, alis istighfar, jelas ya. Baik. Kalau belajar dengan saya tidak pernah mengajarkan untuk mencela orang lain, sekalipun kita berbeda pendapat, tidak boleh, ya. Berbeda pendapat tidak harus menghalangi kita untuk minum teh bersama. Jelas ya? Nah, karena itu, bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang berkah? Semangat dalam mengamalkan, mengumpulkan pahala yang baik tanpa harus mengeluarkan potensi keburukan, maka mesti kita belajar tentang adab. Di antara kitab adab yang mengumpulkan langsung dari Nabi SAW, banyak hadis dan riwayat ulama yang ditulis oleh ulama kita adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Al-Asy'ari. Yuk kita baca ya. Sekarang sudah kita masuk ke halaman 15. Saya masih kasih tanda dari 2 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita coba teman-teman di scan atau copy ya bagian yang kita bahas saja sehingga masing-masing bisa pegang atau dari aplikasinya insyaallah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini tentang masih keutamaan menghadiri majlis ilmu dan bagaimana adab dalam menuntutnya. Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannati? Qala sallallahu alaihi wasallam hilaqudz dzikri. Bukan halaqun ya. Ini ada beberapa yang kitabnya dapat di pasaran kemudian diharakati halaqun, bukan halaqun, hilaqun. Ya, jamak dari halaqah. Hilaqudz dzikri, qala Atha rahimahullahu hiya majalisul halali wal haram kaifa tashtari wa kaifa tusalli
wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa ma asbaha dzalik. Hadis yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan majlis ilmu dan bagaimana cara kita menemukan majlis ilmu yang baik serta bagaimana belajar ketika menemukan majlis ilmu yang baik itu. Di sini tidak disebutkan referensinya karena memang tipikal kitab ini singkat, padat, langsung keisi. Jadi nanti ada metode tahqiq itu disertakan dengan referensi di bawahnya serta kualitas hadis. Ada lagi metode ulama yang simple. Biasanya kalau yang begitu ulamanya thiqah. Jadi orang nggak perlu tanya dari mana kitabnya, mana dalilnya. Kalau sudah menemukan ulama thiqah, itu dirinya saja sudah dalil. Nggak sopan nanya dalil itu. Ya, makanya di Timur Tengah itu nanti ya ada level ustadz itu biasa. Ada dai mengajar, ya. Ada mubaligh, ada mufti, ada qadhi. Kalau sudah mufti ahli fatwa, itu nggak boleh nanya dalil. Ya, nggak sopan itu. Kalau nggak diusir nanti sama muftinya itu. Ya. Syekh, ma fatwakan kita wa kita. Syekh, apa fatwa Anda pada masalah ini misalnya? Lalu diberi fatwa. Setelah diberi fatwa Anda tanya, mana dalilnya? Itu nanti kalau nggak percaya cari aja katanya. Atau pindah ke mufti yang lain. Karena mufti itu dirinya sendiri sudah dalil, sudah menguasai dalil. Ya. Apalagi Anda nggak tahu baca kitab, nggak tahu cara bacanya, nanya dalil. Nah, itu bikin susah itu. Awas, dosanya banyak itu. Ya, nyusahin gurunya, ya. Hati-hati ya. Udah dikasih kitabnya nggak bisa baca, nyuruh gurunya bacain lagi. Jelas ya? Jadi kecuali kalau kita misalnya menemukan sesuatu yang meragukan dan ini dia, kapabilitas pengajarnya itu kita meragukannya juga, boleh itu. Ya, kita komparasikan atau kita klarifikasi boleh. Karena itu pesan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Di sini juga ada nanti. Dan tidaklah seorang murid itu belajar kecuali mencari guru yang memang pakar di bidangnya dulu. Jadi kalau Anda ingin belajar hadis, cari ustadz, syekh, kiai yang memang sudah pakar di bidang hadis. Jadi tidak meragukan dari kapasitas gurunya juga. Di Al-Azhar ini ada subuh kajian-kajian Ustaz ya. Ya, ada yang pakar hadis, ngajar hadis. Pakar tafsir, ngajar tafsir. Sekarang kan repotnya bukan ahli hadis, ngajar hadis. Panduannya Google. Terus muridnya juga metode menggunakan YouTube. Ngaji sorobnya tabayatubu YouTuban. Akhirnya nggak ketemu dua-duanya itu. Ya? Saling koreksi di sini. Nah, itu yang terjadi musibahnya sekarang. Karena itu kita juga ada adabnya di pengajar itu. Jangan memaksakan diri. Kalau tak paham hadis, jangan mengajar hadis. Ya, kalau tak paham tafsir, jangan mengajar tafsir. Dokter spesialis mata, praktek masalah jantung, itu malpraktek namanya. Jelas ya? Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu kalimat pertama Al-Imam An-Nawawi dalam nasihat beliau kepada para murid yang akan belajar. Kembali ke sini teman-teman sekalian, kita fokus lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita informasi, petunjuk, pedoman. Ini ada di, saya sudah cek ini, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau mau dicatat dulu boleh. Nomor hadis 3510. Saya sudah cek ya, saya sudah cek. Riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3510. Ada juga di Musnad Ahmad. Musnad nomor 12545. Sudah? Rawinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi ya, kalau di sini kitabnya simple, ulama kita simple karena thiqah. Ya, karena beliau Syekh Muhammad Hashim, ya, Hadratus Syekh thiqah, jadi nggak perlu ditanya tuh, ya. Tapi kalau kita ingin cari referensi, maka kita temukan hadis ini di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3510 atau di Musnad Ahmad Musnad nomor 12545. Rawinya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini versinya idza raaitum riyadhal jannati. Yang di versi At-Tirmidzi idza marartum biriyadil jannati. Kita terjemahkan idza raaitum, jika Anda melihat. Kalau idza ketemu dengan fi'il madhi maka maknanya mudhari'. Awas ya, idza ketemu dengan fi'il madhi bentuk past tense maka maknanya menjadi mudhari'. Misal,
Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ketemu dengan jaa. Jaa itu fi'il madhi. Madhi itu maknanya lampau, tapi ketemu idza jadi mendatang maknanya, mudhari'. Ya, jadi present ya atau future. Karena itu ketika surah An-Nasr turun, itu Fathu Makkahnya belum terjadi. Di Allah kabarkan dulu pada Rasulullah SAW, disampaikan pada para sahabat untuk memberikan kekuatan dan motivasi bahwa sebentar lagi kita akan membersamai penduduk Mekah sama-sama beriman. Kita akan datang ke Mekah, membebaskan Mekah dalam suasana yang enak kembali. Itu ketika surahnya turun, Fathu Makkahnya belum terjadi. Ya, jadi memberikan motivasi ketika mereka sudah yakin Allah akan memberikan kemenangan, maka muncul motivasi 2 kali lipat. Karena itu Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah itu tidak dilakukan dengan ekspansi militer. Datang semuanya, ya, kemudian luar biasa mendengar tapak kaki kuda dan sebagainya, sudah merasa terkepung orang-orang Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Kecuali kejadian kecil yang terjadi karena faktor tertentu saja yang memang ditoleransi dalam hukum militer. Tapi nggak ada peperangan-peperangan yang terjadi seperti ekspansi-ekspansi besar lainnya. Jelas ya? Baik, jadi kalau idza ketemu dengan fi'il madhi, maknanya apa? Mudhari. Lawannya, jika ada fi'il mudhari ketemu dengan idz, maka maknanya madhi. Jelas ya? Kalau ada fi'il mudhari yaqulu sebelumnya idz yaqulu misalnya, maka maknanya madhi. Apa maksudnya di sini? Kalau ada kata idza ketemu dengan fi'il madhi dan bermakna mudhari, ya, maka fi'il mudhari itu mengandung makna diantaranya sesuatu yang disiapkan dan direncanakan. Sedikit untuk lebih memberikan pengertian yang lebih mudah untuk dicerna. Jadi kata kerja itu verb fi'il secara singkatnya, mungkin ada yang sudah belajar juga ya. Ada beberapa dalam bahasa Arab. Ada kata kerja yang menunjukkan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Kalau tak nampak jelas di sini bisa lihat ke sini ya. Ya. Kalau tak jelas juga tawakal aja dulu ya. Nanti lihat di tayangan di YouTube ya. Ada yang pertama disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ya, kita pakai alif lam saja supaya memudahkan. Untuk menunjukkan satu perbuatan atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Baik. Ada yang kedua disebut dengan mudhari', al-fi'l al-mudhari'. Untuk memberikan kesan perbuatan yang terjadi di masa kini atau direncanakan akan dilakukan di masa depan. Sederhananya, kalau ada fi'il madhi, maka itu kata kerja asal, kata kerja pokok. Di bahasa Inggris disebut dengan infinitif. Biasanya ada yang 3 kata, 4 kata, 5 kata, dan seterusnya. Contoh. Ini semua sedang duduk ya. Nah, misal yang standar bahasa Arabnya jalasa, kan? Jalasa begini. Duduk. Telah duduk, duduk. Kalau kita akan ganti, direncanakan akan duduk, ya. Akan duduk, saya berdiri, kan? Saya akan duduk. Atau Anda misalnya datang akan duduk, maka rubah kalimatnya dari madhi menjadi mudhari'. Cara paling gampangnya tambahkan anita di depan kata kerja asalnya. Tambahkan apa? Anita, hamzah, nun, ya, ta. Kalau pakai hamzah, maka tambahkan di depan seperti ini, pindahkan harokat di depan huruf pertama ini jim, ja, pindahkan ke depan jadi aj, ini matikan. Lalu huruf sebelum akhir jadikan kasrah, ajlis. Jelas? Ajlis. Ini matikan aja ujungnya supaya gampang. Ajlis. Saya duduk, ajlis, saya akan duduk. Nun, na, pakai na, najlis, kita akan duduk. Yajlis, dia akan duduk. Tajlis, kamu akan duduk. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita merubah bentuk fi'il madhi ke mudhari, maka perbuatan itu maksudnya akan kita rencanakan. Jelas? Akan dilakukan. Nah, kalau ada kata kerja lampau, madhi, tapi didahului dengan idza, begini. Idza. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu, awas, pernah terjadi di masa lampau,
dan diberitakan kepada kita untuk direncanakan di masa yang akan datang. Jelas? Maka ketika Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum au idza marartum," jika Anda melihat riyadul jannati, taman-taman surga. Maka kalimat idza ra'aitum ini bukan sekedar kebetulan belaka kita lihat. Tapi kalau Anda ingin mencari taman-taman surga, perhatikan, awas hati-hati, maka idza ra'aitum, berusahalah merencanakan untuk mendapatinya. Berusahalah merencanakan untuk melewatinya. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Apa itu riyadul jannah? Yuk kita baca. Apa itu riyadul jannah? Qala Atha rahimahullahu. Imam Al-Atha rahimahullah menyampaikan, yang dimaksud dengan riyadul jannati hiya majalisul halali wal haram. Majlis-majlis ilmu yang menerangkan tentang pokok agama yang halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli, bagaimana Anda berniaga, mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya salat. Wa kaifa tuzakki, bagaimana mengajarkan kepada Anda tentang cara berzakat. Wa kaifa tahujju, majlis yang mengajarkan tentang cara berhaji yang baik. Wa kaifa tankihu, yang ngajarin tentang munakahat, bagaimana cara berumah tangga yang baik, cara untuk menikah, cara memilih pasangan, cara mencari jodoh. Wa kaifa tutalliqa, dan mengajarkan kalau ada problem yang tidak bisa diselesaikan di rumah tangga, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Wa ma asbaha dzalika, dan segala hal yang terkait dengan majlis-majlis yang mengajarkan tuntunan syariat. Di tafsir pertama kata Imam Atha, yang dimaksud dengan riyadul jannati itu adalah taman-taman pengetahuan, majlis-majlis ilmu. Jadi kalau kita ambil satu kalimat ini saja dulu, satu kalimat ini, kalau Anda ingin belajar di majlis ilmu, ini, maka rencanakanlah, itu maksudnya. Rencanakan cari majlis ilmu yang sifatnya riyadul jannah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa tidak setiap majlis ilmu itu punya sifat riyadul jannah. Awas, hati-hati nih. Jadi kalau kita sudah menemukan yang seperti itu, cepat rencanakan dulu, siapkan. Kalau paling gampang untuk dipahaminya begini, kalau dalam sepekan pengen ngaji, ingin belajar agama, maka jangan sekedar kita datangi majlis ilmu, tapi coba siapkan, rencanakan untuk mencari majlis-majlis ilmu yang sifatnya punya sifat riyadul jannah. Jelas? Idza ra'aitum riyadul jannati atau idza marartum bi riyadil jannati, jika Anda melewati, mendapati, sudah mengetahui tentang riyadul jannati itu, farata'u. Ya, sebelum ke situ, yuk kita dalami dulu sebentar. Apa itu riyadul jannah? Bapak Ibu sekalian, riyad itu jama' dari kata raudah. Pernah dengar kata raudah? Kalau masuk Masjid Nabawi itu ada raudah ya? Ya kan? Antara mimbar dengan kamar Nabi atau hujrah Nabi itu ada di antaranya disebut dengan raudah kan? Apa warna karpetnya? Hijau ya? Nah, saya ingin terangkan sebentar. Raudah itu kalau disebutkan di lisan orang Arab, itu biasanya menunjukkan kepada taman yang dihiasi dengan hijau-hijau. Ya, dihiasi dengan hijau-hijau plus dengan tumbuhan-tumbuhan. Karena itu kalau kita ngaji secara bahasa tentang makna raudah dan jamaknya riyadun, maka orang Arab mengatakan ar-raudatu hiyal makanul ladzi fihi khudrun wa zahrun. Ialah satu tempat yang dihiasi dengan warna yang hijau-hijau, kemudian diselimuti dengan bebungaan, bunga-bunga yang semerbak. Di Arab itu kan rata-rata gersang ya Pak, Bu? Ya, gersang ya? Ya, padang pasir dan sebagainya. Jadi disebut kaya itu orang Arab yang paling kaya. Itu kalau punya unta banyak itu masih biasa. Dan hati-hati loh, unta itu warnanya banyak. Ya, ada unta hitam, ada unta yang kuning keemas-emasan, harganya beda-beda. Ada yang unta merah itu yang paling mahal, bisa miliaran harganya. Tapi bagi orang Arab, sekalipun punya ratusan ribuan unta, disebut kaya, tapi kayanya masih biasa. Tapi kalau dia sudah punya kebun, yang di dalamnya ada tanaman-tanaman anggur, buahnya luar biasa, kemudian dia punya desain aliran air yang indah di dalam kebun itu, maka itu yang disebut kemudian dengan orang kaya yang luar biasa. Makanya kalau kita baca surat Al-Kahf, ya, surat Al-Kahf, kalau sudah masuk di ayat yang ke-34 itu kan, dan selanjutnya, ada dari 4 kisah viral, kan ada kisah yang kedua.
tentang kisah pemilik 2 kebun itu kan, yang sedang dialog dengan sahabatnya, yang satu merasa kaya karena punya kebun-kebun, ya, yang satu lagi merasa tawakal dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi di konteks masyarakat Arab itu, kalau sudah punya kebun dalam suasana padang pasir, punya jannah, itu yang dimaksud orang kaya yang sesungguhnya. Jadi suasananya menyenangkan. Kalau sudah masuk kebun, lihat yang hijau-hijau, ya, dengan tumbuhan, buah-buahannya itu begitu mudah untuk dipetik, enak, ada air-air mengalir, maka itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka dan suasananya membawa ketenangan kepada jiwa. Itulah dalam lisan orang Arab yang disebut dengan raudhah. Jamaknya disebut dengan riyadun. Kalau kita ambil ke makna kiasan, makna majazi namanya dalam ilmu balaghah. Jadi ada makna hakiki dalam bentuk taman, ada makna majazi. Diambil makna kiasannya, memberikan kesan setiap keadaan, suasana yang memberikan ketenangan dan kenyamanan ke dalam jiwa. Jadi seperti orang yang ada dalam kebun, merasakan kenikmatan, ketenangan, enak, nyaman. Maka sekarang di lisan orang Arab kalau disebutkan raudhah, bisa bermakna taman atau bisa bermakna sesuatu yang memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada jiwa. Diambillah makna kiasan itu ke dalam majlis ilmu. Jadi seperti Anda masuk ke dalam taman-taman yang menenangkan, enak melihatnya, tenang merasakannya, bisa menikmati buah-buahnya, maka datangilah majlis-majlis ilmu yang punya nuansa memberikan ketenangan kepada hati, sehingga merasakan kenikmatan di majlis itu seperti halnya Anda berada di taman-taman yang menenangkan. Jelas? Nah, itu makna hakiki dengan makna majazinya kalimat raudhatun, jamaknya riyadun. Dan sekarang para ulama banyak mengambil kata riyad ini, ya, untuk mengambil sebagian dari makna taman dibawa ke dalam makna ketenangan, dihubungkan dengan konteks pembelajaran. Pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Ya kan? Karya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin maksudnya bagaimana bergaul dengan orang-orang saleh sehingga merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hati seperti merasa berada di dalam taman-taman yang indah. Paham ya? Baik. Itu gambaran yang pertamanya. Karena itu nanti di surga itu citra dunia itu ditampakkan lagi oleh Allah, tapi diberikan desain yang lebih indah. Contoh, ketika orang-orang dulu senang hijau-hijau, ya, nanti ada orang ahli surga yang diberikan pakaian hijau. Karena sejak di dunianya dia menginginkan punya taman yang hijau, pengen makan makanan buah-buahan. Nanti begitu ke surga dipakaikan oleh Allah pakaian yang hijau. Bukan hanya tamannya. Itu ada di Quran surah Al-Kahf. Ya, surah ke-18 ayat 31. Yalbasuna thi. Ya, ada orang-orang nanti yang masuk surga dipakaikan langsung, diberikan oleh Allah pakaian-pakaian yang hijau. Ya, yang saat di dunia dia hanya membayangkannya saja indah, ya. Seperti raja punya jubah hijau, di taman yang hijau, makan anggur-anggur dan sebagainya, maka diberikanlah oleh Allah yang lebih indah dari apa yang pernah dirasakan saat di dunia. Makanya ketika masuk surga, komen pertama dia, ini seperti yang saya dapati, saya lihat, saya saksikan di dunia, cuman nggak sempat saya nikmati. Dan di situ lebih indah. Itulah ayat surga pertama yang diturunkan oleh Allah di surah Al-Baqarah itu. Surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha. Jadi berharap, ya Allah, itu kok bagus sekali pakaiannya, jubahnya. Saya tuh nggak bisa dapatkan itu. Mudah-mudahan di surga, ya Allah. Saya sekarang ikhtiar dengan beramal soleh. Saya tahajud, saya baca Quran. Walaupun di dunia nggak dapat, mohon gantikan yang lebih baik, ya Allah. Dengan yang lebih baik saat saya kembali kepadamu di akhirat kelak. Begitu nyampe akhirat, nggak sempat dapat di dunia, dipakaikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya. Pakai wa yalbasuna thiyaban khudr. Pakai dia baju yang hijau. Pakai jubah yang hijau. Bahkan sebagian mereka ahli Quran, ada yang dibuatkan langsung desainnya dari sutra. Ya, pakaian yang sangat indah. Ketika masuk dipakaikan gelang-gelang emas. Pakaiannya indah terbuat dari sutra. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang yang masuk lewat surga Aden, dipakaikan gelang-gelang, kemudian dipakaikan walibasum fiha hadir, dipakaikan pakaiannya yang terbuat dari sutra. Ya, makanya ketika kita masuk raudhah, kenapa karpetnya hijau?
Salah satunya memberikan kesan kepada kita, satu, bahwa ada orang-orang yang berharap mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dunia, mungkin belum tercapai. Sujud di situ, mohon kepada Allah, di akhirat Allah sempurnakan dengan nikmat yang melimpah, yang memberikan ketenangan sempurna kepada jiwanya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, jadi kalau menemukan yang warna-warna hijau itu bukan warna biasa. Di Islam itu, warna saja, itu ada penjelasannya. Coba, sapi betina zaman Nabi Musa warnanya apa? Kuning-kuningan kan? Safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Al-Baqarah ayat 69 dan 70 itu kan? Hai. Jadi ada maknanya. Ya, hitam ada, putih ada, ya, termasuk hijau juga ada. Dan itu dibawa tuh ke bendera, termasuk lambang-lambang ormas itu. Ya, Muhammadiyah jangan dikira hijau itu, ya. Warna benderanya NU hijau. Ya. Kenapa? Salah satunya bukan hanya komitmen untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi lebih daripada itu, bagaimana caranya petunjuk-petunjuk ajaran yang dibimbing oleh ormas itu memberikan ketenangan kepada jiwa, sehingga dengan itu mendapatkan kenyamanan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu filosofinya. Jelas ya? Maka kalau kita kembalikan ke sini, idza ra'aitum riyadhal jannati, jika Anda melihat atau melewati riyadhal jannah, percikan dari taman-taman surga yang memberikan ketenangan, kenyamanan saat Anda masih berada di dunia. Apa taman-taman surga yang dimaksudkan itu? Teruskan. Mereka bertanya, ya, sebelum mereka bertanya, teruskan dulu hadisnya. Farta'u itu kalau kita cek di lisan orang Arab, bimakna ar-ra'yu wal aklu wasyurbu. Cepat ambil dengan semangat, ya, makan, minum, dan nikmati. Bapak Ibu, kalau ada hidangan yang enak-enak nih, contoh ya, ini cuma contoh aja ya, cuma contoh, jangan dianggap serius ya. Panitia Ta'lim Al-Azhar, setiap kajian subuh, setelah subuh mengadakan misalnya prasmanan sarapan. Ini contoh aja ya, jangan tahu dianggap serius, contoh. Ya, biasanya kalau sudah contoh, bulan depannya langsung ada tuh. Misal ya, kemudian menunya enak-enak, ya, ada sup yang enak, ada bubur, ya, ada ayam macam-macam, menunya enak-enak pokoknya. Saya tanya pada Anda, setelah kajian ditutup, ya, atau bahkan sebelum kajian ditutup, sudah diincar nggak? Ya kan? Bahkan sebelum masuk sudah dilirik-lirik ya, ditandain ya. Kalau perlu pesan kan sama yang jaganya ya. Ingat saya satu porsi ya. Pak Asep, lo ingat Pak Asep ini. Baik ya, begitu kan? Nah, itulah namanya farta'u. Itu namanya farta'u. Ar-ra'yu, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatinya. Kemudian wal aklu wasyurbu. Dan jangan tanggung, kalau sudah didapat, cepat konsumsi dengan nikmat. Ya, dengan enak. Makna itu ditarik ke dalam makna kiasan. Karena bahasa Nabi itu tinggi, fasih dan tinggi. Kata Nabi, kalau sudah menemukan majlis ilmu yang seperti itu, berkualitas, menenangkan ke dalam hati, dan sifatnya riyadul jannah, cepat buru majlis itu. Dan itu nggak mudah. Karena itu kalau Allah sudah berikan ke dalam diri kita itu hidayah dengan kuat, dan mauhibah, kecintaan terhadap sesuatu, itu kadang-kadang Pak, jauh pun ditempuh. Jauh pun ditempuh. Kadang-kadang udah cari jadwalnya dulu tuh. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam ta'limnya, kenyamanan dalam majlis ilmunya, terasa ke dalam jiwa dalam pengamalannya, itu sudah fitrah itu. Nanti Allah tanamkan dalam jiwa kita kesenangan untuk mendapatinya. Jangankan dekat, dia jauh pun bisa diburu. Jadwalnya kapan tuh? Ya, dan kalau kelewat pun Anda bisa gelisah. Kenapa sih? Adminnya dimarahin tuh. Admin, kenapa nggak dibilangin dari tadi? Itu bisa muncul. Dan itu dijawab langsung oleh Nabi lewat satu hadis lagi, yang kemudian diviralkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 233, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau ada orang yang sudah seperti itu, ya, sudah memburu majlis ilmu, majlisnya kualitasnya benar, mengarahkan kepada ajaran yang benar, memberikan perubahan kepada hidupnya, dan dia punya kemampuan untuk mengajarnya, maka setiap langkah yang dia tempuh untuk mendapatkan majlis itu langsung diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat setiap langkahnya untuk meringankan langkahnya di akhirat menuju surganya. Jadi Riyadul Jannah itu nggak murah Pak, Ibu. Ini mahal ini. Nah, ini hadis Nabi ya, ini hadis Nabi ini. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan nuansa hati seperti itu pertahankan.
Karena nggak semua orang bisa mendapati itu. Ya, nggak semua orang bisa dapati itu. Apa Anda kira semua orang tidak ada yang tahu info ada pengajian sekarang ustadz manapun yang baik-baik? Ya, belum tentu itu dia bisa menempuhnya. Bisa dapat infonya, bisa kadang-kadang lewat, tapi belum tentu mendapatkan sentuhan pada jiwanya untuk bisa menunggangi majlis yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan rasa itu dalam jiwa, pertahankan. Karena ketika Anda tinggalkan itu, butuh motivasi 2 kali lipat untuk memulainya kembali. Jelas ya? Maka bagaimana cara mengidentifikasi Riyadul Jannah itu? Kita teruskan. Maka dikonfirmasilah oleh para sahabat, faqila ya Rasulullah. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma Riyadul Jannati? Apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah itu? Ciri-cirinya bagaimana? Yuk kita lihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kalimatnya singkat dan padat sekali. Hilaqudz dzikri. Hilaqudz dzikri. Ha lam qaf. Awas kalau ada menemukan ini, itu adalah taman-taman surga yang dipercikkan berada di dunia. Yang dimaksud maknanya kalau kita dawam di situ, rajin ke situ, itu akan memudahkan dan mempercepat langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Hilaqun dzikri. Hilaqudz dzikri. Ini jama' dari kata halaqah. Hilaqah itu, hilaqun jama' dari kata halaqah. Halaqah itu maksudnya suasana yang tersusun rapi. Kumpulan yang tersusun rapi. Tertib. Ya, pernah dengar kata halaqah ya? Kalau ngaji halaqah itu kan rapi ya, tersusun, syekhnya bacakan, kemudian rapi, sapnya, itu halaqah namanya. Jamaknya disebut dengan hilaqun. Kalau Anda menemukan kumpulan yang rapi, tertib, ini juga isyarat nih ya, isyarat. Kalau ngajinya ingin seperti yang disebutkan Nabi, bagian dari percikan taman-taman surga, maka ketemu di majlis manapun, duduk yang rapi, yang bersih, yang tertib. Ya, jangan sampai saling serobot. Ya, jangan sampai kemudian melahirkan perselisihan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan itu, Imam Nawawi itu sampai bikin bab tersendiri bagaimana caranya seorang penuntut ilmu masuk ke majlis ilmu, itu sampai diatur. Kata beliau, dan masuklah dia ke majlis ilmu itu dengan memberikan salam pertama kepada syekhnya. Kalau keadaan tidak memungkinkan, maka salami orang yang paling dekat dengannya. Duduk dia di tempat lapang yang dia dapati dan tidak menerobos saf-saf lain yang mungkin melewati orang yang sudah duduk di antaranya. Itu Imam Nawawi sampai begitu. Jadi kalau Anda sudah melihat penuh, jangan paksakin ke depan. Apalagi sampai meminta orang lain misalnya ya untuk menyingkir. Yang boleh melakukan syekhnya meminta, tolong maju sedikit, rapatkan, yang lain nanti supaya dapat syekhnya, dapat safnya. Boleh. Tapi Anda jangan sampai maksa, ini kosong dikit, lihat dari sana terobos ke sini. Kata Imam Nawawi nggak akan berkah itu. Ya, walaupun Anda dapat, nanti akan dikurangi itu kualitas ilmunya. Ya, dengan keadaan-keadaan orang yang tidak nyaman yang terlewati itu. Nah, Islam itu sampai begitu. Sampai begitu. Maka cukup Anda datang, ada space di dekat Anda, duduk di situ, tapi salami dulu orang yang ada di samping Anda itu. Assalamualaikum akhi, dari mana? Dengan perkenalan itu mungkin jadi sahabat. Siapa tahu Anda duduk di samping dokter. Yang ketika Anda sakit, gak usah ke rumah sakit dulu, telepon dulu kawannya, berkahnya dapat di situ. Siapa tahu dia bos, punya 100 perusahaan. Ya, dan Anda sedang butuh pekerjaan, tiba-tiba Anda kenalan. Apa Pak profesinya? Saya profesinya mengikuti majlis ilmu aja Pak. Ya, memang sedang ikhtiar sekarang juga mencari pekerjaan. Udah, sama aja. Jadi sekretaris atau langsung pimpin satu perusahaan saya misalnya. Ya, bisa terjadi. Jelas ya? Nah, ini bagian yang ingin kita tekankan di sini. Jadi kalau sudah masuk ke majlis ilmu, jadilah halaqah. Jamaknya hilaqun, tertib. Duduk rapi. Ya. Penampilannya yang baik. Itu tafsirnya nanti di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ya, masih ingat tentang hadis Jibril itu? Qala an Umar bin Al-Khattabi, Abi Hafs Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi." Shadidu sawadi sya'ri, ya kan? La yura alaihi atharu safari
wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi faqala ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil Islam. Masih ingat itu? Ketika kami sedang duduk-duduk rapi, santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki, pakaiannya bersih. Jadi kalau mau ngaji, datang ke halaqah ilmu, cari pakaian yang bersih, yang rapi, rambutnya tersusun rapi, tidak ada bekas-bekas keringat. Maksudnya fokus tujuan ingin belajar, bukan nyambi. Ya, mau kemana? Ke Masjid Al-Azhar. Kenapa? Sarapannya enak banget kalau subuh. Contoh ya, contoh. Udah, sambil kajian aja, sambil kajian, sarapannya enak banget. Jadi kajiannya itu nyambi. Memang tujuan pokoknya sarapan. Jelas ya? Halo, jelas? Itu kencang sekali jelasnya itu. Jadi begitu, tujuannya memang untuk menuntut ilmu. Jadi kata para sahabat, komen pertama sahabat itu, kami nggak melihat bekas-bekas perjalanan. Maksudnya nggak ada keringat untuk nyambi. Memang fokus ingin ngaji. Lalu apa yang dia lakukan? Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil saf yang luang yang memang mendekati syekh guru. Kalau masih kosong saf depan, saf depan. Jadi saf depan isi dulu. Jangan diberikan ruang. Nanti begitu yang lain datang saf berikutnya, yang lain datang saf berikutnya. Sehingga ketika syekh mengajar, tidak terjadi penyesuaian-penyesuaian. Geser yang ini, geser yang itu. Fokuslah kita jelas untuk belajar dan mengajar pada saat itu. Paham? Kalau dapat saf pertama, itu lebih bagus. Karena konsentrasi full. Ini saf pertama nih. Mau ngantuk tahan-tahan. Ya kan? Ya? Mau bikin status susah. Mau selfie nggak sopan gitu kan? Ya kan? Tapi kalau Anda ambil posisi strategis untuk memberikan kenyamanan dekat tiang, gitu kan? Begini, nggak salah, nggak apa-apa. Cuman ketika kenyamanan itu terlampau nyaman, maka posisi menentukan prestasi, gitu ya. Nah ini, tapi tidak semua tempat yang ramai dan rapih itu bisa menjadi taman-taman surga. Ingat ya sekali lagi, yang dimaksud Riyadul Jannah, taman-taman surga di sini adalah tempat-tempat maksudnya yang mengantarkan kita lebih mudah ke surga. Itu maksudnya, percikannya. Maka carilah tempat-tempat yang rapih itu, yang bagus, yang penuh itu, yang sifatnya punya sifat dzikir. Hilaqud dzikri. Belum tentu tempat yang penuh itu bisa menghadirkan esensi zikir, belum tentu. Apa itu zikrun? Singkatnya begini, singkatnya. Kalau kita keluarkan tentang kata zikir di Quran, juga dalam hadis, secara singkat, segala yang mampu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengingatkan dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, hati-hati. Segala yang mampu mengingatkan dan menghubungkan kita dengan Allah, sehingga dengan rasa ingat yang dalam itu serta terhubung, memberikan pancaran jiwa dan kekuatan iman pada kita yang mendorong kita berubah lebih baik. Itulah zikrun. Karena itu setiap amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran itu disebut dengan zikir. Barusan kita sholat ya, sholat itu disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh sayalah Allah, jangan pernah diragukan. Innani anallah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada satupun yang layak dipertuhankan dan disembah. Awas ya, karena ilah itu maknanya bukan sekedar dipertuhankan, tapi juga disembah. Jadi kalau Anda sudah mengakui Tuhan, jangan sekedar dipertuhankan, tapi komitmen menyembahnya juga. Jelas? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buddi, maka sembah aku. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis shalah, dan tunaikanlah salat dengan benar. Cara menyembah Allah dengan salat. Tapi apa manfaat salat itu saat kita menyembah Allah? Li dzikri, supaya engkau terkoneksi denganku, ingat kepadaku, terhubung denganku. Kalau sudah terhubung dengan Allah dalam salat itu, maka apa yang didapatkan? Ciri pertamanya, Allah berikan ketenangan pada hatinya. Makanya orang yang zikirnya benar, yang pertama diberikan itu bukan dunia, bukan harta. Mudah bagi Allah memberikan harta itu karena Allah pemilik segalanya, bukan kedudukan. Tapi kalau Anda, saya, kita mendekat kepada Allah dengan benar, yang diberikan pertama kali kelapangan dalam jiwa, ketenangan.
Makanya kalau Anda sholatnya betul, yang pertama kali ada dalam jiwa itu ketenangan, nyaman. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ikhbari wat taukidi. Huruf yang memberikan informasi dan menguatkan. Kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Kalau zikir kamu benar kepada Allah, maka akan berdampak pada ketenangan jiwa. Masih ingat raudhah tadi? Kalau sedang di raudhah yang dirasakan apa? Tenang kan? Dan di situ merata, mau yang kaya, yang cukup, pejabat, rakyat, masuk raudhah tenang semua. Jadi pejabat itu nggak ingat harta kalau masuk raudhah itu. Yang diingat syafaat Nabi, ketenangan ibadah. Ya, kita juga kan yang diingat bukan dunia kan? Ketika masuk raudhah. Semoga yang belum haji, belum umrah disegerakan insyaallah. Ya, dan bisa berziarah insyaallah ke raudhah ya, insyaallah. Dan kita bermohon pada Allah, ya Allah berikan mabrur bagi saudara-saudari kita yang haji di tahun ini insyaallah ya, dan tahun-tahun sebelumnya. Nanti mampir ke raudhah, masuk ke situ semua merata, yang dirasakan ketenangan. Air mata keluar, rindu dengan Nabi. Pancarannya itu ketenangan dalam jiwa. Percikannya itu di zikir. Jadi kalau zikirnya benar, ada ketenangan dalam jiwa. Sampai tersambung. Itu bagian pertama, hilaqud dzikri. Karena itu setiap tempat yang disebut dengan zikir itu tempat yang membawa ketenangan pada diri kita. Nah, semua ibadah dalam Quran itu umumnya disebut zikir. Kita sholat nih, selesai sholat belum dapat ketenangan itu. Makanya ketika belum dapat itu, belum terkoneksi sempurna kepada Allah, ba'da sholat kita zikir lagi kan? Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka zikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita zikir kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekarang juga sedang musim zikir ini. Awas, sekarang bulan Dzulhijjah nih. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu disunnahkan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu. Ya, tidak hanya setelah sholat, keluar dari sini sambil jalan, perbanyak. Ya, itu dalilnya ditemukan di Sahih Al-Bukhari. Kitab yang ke-13, topik yang ke-13 Kitabul Aidaini, subtopik bab yang ke-11. Hadis nomor 969. Ya, judulnya Bab Fadli Ayyami Tasyriqi. Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan tingkatkan zikirmu kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah ayat 203. Kemudian selanjutnya, ayyamil ashril awal wa ayyamit tasyrik min dzilhijjah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yakhrujani ilal aswaqi fayukabbirani fayukabbirun nasu. Itu kalimat pertamanya. Di subtopik ya. Maka di hari 10 hari pertama plus 13 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keduanya sampai keluar ke pasar-pasar. Kemudian mereka bertakbir, lalu orang-orang ikut bertakbir bersama mereka. Jadi sunnahnya takbir. Ya, jadi keluar dari masjid pun silakan perbanyak takbir, tahlil, la ilaha illallah, kemudian tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi selesai kita sholat, kenapa kita berzikir kembali? Karena diduga saat sholat itu belum terkoneksi dengan Allah. Koneksinya masih dengan dunia. Padahal tangannya sudah menolak dunia. Allahu Akbar, dunia buang ke belakang. Buang urusan dunia ke belakang. Sambungkan hanya Allah saja yang akbar. Tapi terkadang tangannya ke belakang, tapi yang masuk masih dunia. Allahu Akbar, handphone masih akbar. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, dibatalin sholatnya. Halo. Berarti bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo. Ada yang begitu? Kadang nggak diangkat, tapi di pikirannya masih pengen jawab. Aduh, proyek nih gimana nih? Ya kan? Nah, nggak ada koneksi. Karena koneksinya tipis, akhirnya manfaat sholat yang Allah janjikan tidak melekat kepada jiwa. Alih-alih tenang, ketenangan tidak ada. Atau tipis. Alih-alih berubah perilaku, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang orang takbir, rakaat pertama takbir, Allahu Akbar, ada yang mundur, kotak infak di bawah. Tas jamaah dikorek-korek, handphonenya hilang. Ada yang salah berarti di situ kan?
Maka itu bila tidak terkoneksi sempurna ketika sholat duduk, maka kita berzikir untuk mengembalikan konektivitas itu sehingga keluar dari tempat sholat itu sudah terhubung dengan Allah. Itu maksudnya. Kalau sudah terhubung dengan Allah, imannya kuat, maka tidak akan berbuat maksiat. Jadi nggak akan pernah terjadi keluar dari masjid bisa tertukar sendal. Nggak akan terjadi karena sudah terhubung dengan Allah, sudah ingat. Fadhkurullaha qiyama. Maka ketika dia berdiri dia ingat Allah. Ketika ingat Allah, maka tahu hukum Allah. Dia tahu mana yang dipakai. Gak akan mungkin terjadi. Sendal saya mana ya tadi ya? Oh ya Allah, ini rupanya. Dia pakai yang bagus tuh. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Datang ke kantor habis sholat zuhur, balik ke tempat kerja. Duduk. Ingat Allah, tidak akan mengetik yang tidak benar. Tidak akan nambahkan nol di proyek yang sedang dikerjakan. Tidak akan berbuat maksiat, gak akan korupsi, gak akan malsuin, gak akan bikin hoax. Karena terkoneksi dengan Allah, itulah zikir yang benar. Itulah zikir. Jembatan menuju itu majlis ilmu. Makanya kalau cari nanti majlis-majlis ilmu yang mengajarkan tentang sholat, tentang hukum, cari yang bisa menangkat derajat kita dan mengingatkan kita dengan Allah. Karena itu komentar Imam Atha yang dikutip oleh Syekh Hashim, apa di sini kalimatnya? Perhatikan baik-baik. Qala Atha rahimahullahu, hiya majalisul halali wal haram wa kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Inilah majlis-majlis ilmu. Kenapa disebut majlis? Majlis itu dari kata jalasa. Jalasa yajlisu, bukan sekedar duduk. Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Jadi kalau ingin mencari majlis ilmu, cari tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita dan meningkatkan keadaan kita dari rendah ke tinggi. Apa yang meningkat? Ditafsir di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang beriman, iman kita dipertaruhkan. Jadi untuk menemukan Riyadul Jannah ini gak mungkin didapatkan kecuali pencariannya menggunakan iman. Jadi kalau kita imannya semakin kuat, bagus, maka nyari tempat belajar pun bukan yang sembarangan. Apalagi yang meruntuhkan iman, hati-hati itu. Ya kalau iman kita masih ada dalam jiwa, gak akan nyari tempat ilmu sembarangan. Nyari referensi ustadz sembarangan. Apalagi, maaf, ya. Awas di hadis Muslim nomor hadis yang ke-11. Dari 9 jilid syarah Imam Nawawi, jilid yang pertama. Awas, hati-hati. Kitab Muqaddimah, bagian Muqaddimah nomor hadis yang ke-11. Nabi sudah infokan. Ya. Sayati zamanun atau fi akhiri ummati, akan datang nanti suasana di akhir-akhir masa. Unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi, waspadalah akan muncul para mustad. Hati-hati, yang dianggap ustad. Jadi akan timbul satu masa mudah jadi ustad. Udah terasa belum masanya tuh? Udah terasa ya? Lalu dia akan mengajarkan kalian ajaran yang aneh-aneh. Yang kalau kalian dengar pun kaget. Jangankan kalian, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar seperti itu ikut kaget juga. Ya, ikut kaget juga tuh. Di sahabat Abu Bakar itu kalau dengar ikutan kaget tuh. Jangankan Abu Bakar tuh ya, Abu Jahal saja yang tidak beriman itu bisa ikut kaget. Pernah dengar ini? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Ya, itu yang nyampaikan disebut ustaz bukan tuh? Gelarnya tinggi nggak? Aneh nggak kita dengar itu tuh? Nah, itu benar kata hadis tadi. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Kita diminta oleh Nabi menghindar dan orang-orang itu diancam oleh Nabi SAW. Kata Nabi ke kita, waspada, jangan ikuti, jangan sertai. Kata Nabi kepada mereka, kalau kalian nggak berhenti, neraka jaminan kalian. Dan nerakanya tahu nggak yang seperti itu? Nerakanya ditempatkan langsung oleh Allah di tempat yang paling dalam di dasar kerak neraka. Dibersamakan dengan orang-orang yang ingkar. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika kalian mendengar, menyimak ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, sengaja mengingkari ayat-ayat Allah, atau bahkan mengolok-olok hukum-hukum Allah. Ada orang yang terlihat, terdengar mengolok-olok hukum-hukum Allah. Pernah dengar yang mengolok-olok orang pakai jilbab? Mengolok-olok orang tahajud? Mengolok-olok yang halal dan yang haram, dibikin candaan, dibikin konten-konten?
bahkan mengolok-olok nabinya misalnya dan sebagainya, orang-orang itu terancam. Kata Allah, kalau ada yang demikian, jangan sibukkan dengan celaan, karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Elegan sekali. Kata Allah, cukup tinggalkan. Kalau ada tempat, jangan dikunjungi. Ya, kalau ada yang di situ, keluar dari situ. Kalau ada orang-orang yang bicara, walaupun gelarnya tinggi, bahkan disebut ustadz, jangan sertai. Itu kata Allah. Jangan sertai, jangan duduk bersamanya, jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi, innakum idzam mithluhum, lama-lama menular penyakitnya. Anda bisa seperti itu. Jangan di-subscribe, jangan di-follow. Sekarang kan musim media sosial ya. Kalau diikuti, lama-lama seperti itu pemikirannya nanti. Yang disiapkan apa? Innallaha jami'al munafiqin. Bisa-bisa termasuk nanti golongan munafik, terjebak sifat nifak, disatukan dengan orang ingkar, tempatnya di neraka yang paling dalam. Disebut dengan jahannam. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Karena itu kalau cari guru-guru di musim-musim seperti itu, kalau sudah sekarang didapati, yang aneh-aneh, saya bingung juga sekarang itu. Dukun pun gelarnya bisa gelar-gelar unik itu, bisa ustad, ya, bisa ngaku kiai. Sekarang ganti pakai jubah, udah jadi ustad tuh. Ntar besok ustad pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Kata almarhum kayak Zainudin MZ ya. Ya, jadi sekarang mesti hati-hati. Nah, apa sifat majlis ta'lim yang betul itu? Maka diteruskan ayatnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kalau cari majlis ilmu, carilah yang bisa mengangkat iman dan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi kalau datang ke majlis ilmu, cari yang menguatkan iman. Itulah riyadul jannah. Itulah hilaqud dzikri. Walaupun bentuknya bisa beda-beda. Contoh, di Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi nanti ada majlis yang ngajarin Quran, ada Bu. Tahsin, tajwid, baca Quran. Nah, cari guru-guru yang ngajarin Quran, yang meningkatkan iman, menambah ilmu. Ngajinya lebih bagus. Makanya kalau ketemu ustadz yang ketat ngajarin ngaji, seneng. Ya, ibu jangan langsung tinggalin. Apa yang itu mah ribet, ganti aja ngajinya. Itu yang benar, itu yang benar. Itu yang benar. Ya, jadi kalau kita mendapati yang meningkatkan pengetahuan plus menanamkan ilmu, ketika dibacakan ayat Quran, hati kita menjadi lebih tenang. Ya, lebih nyaman. Dawami itu. Itulah riyadul jannah. Ada yang ngajarin hafalan tuh, ya. Karena hafalan disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali itu. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dia menghafal Quran itu disebut dengan zikir. Jadi kalau ada rumah-rumah tahfidz, itu riyadul jannah itu. Cuman bagaimana cara menghafalnya? 2. Menambah iman, menambah ilmu, merubah perilaku. Awas hati-hati. Kalau ada penghafal Quran yang punya rumah Quran, yang menghafal Quran, imannya meningkat, bagus. Ilmunya bertambah, bagus. Tapi tidak merubah perilaku. Itu berbahaya. Hati-hati. Itu di Quran surah Fatir. Quran surah ke-35 ayat ke-32. Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Para ahli Quran itu terbagi 3 bagian. 1, nanti ada ahli Quran yang zalim, menempatkan Quran bukan pada tempatnya. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi dia berkata di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dia hafal ayat jilbab tapi mengingkari jilbab. Dia hafal ayat tahajud tapi mengolok-olok tahajud. Dia hafal yang halal dan haram tapi menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu zalim. Fatwanya ditunggu hanya untuk memberikan ketetapan dan ditukar dengan jaminan dunia. Bahaya. Wa minhum muqtasid, ada ahli Quran yang baru paket hemat, untuk dirinya belum bisa berbagi. Hafal Quran, murajaah di tiang-tiang masjid, dekat-dekat tembok-tembok masjid, tapi diminta jadi imam, yang lain saja. Itu muqtasid, paket hemat untuk dirinya saja. Yang bagus siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, adalah ahli Quran yang merubah dirinya cepat berbuat baik. Jadi standar Quran itu begini. Itu ciri khas kalau belajar Quran, belajarnya benar, pasti akan melembutkan hati. Ahli Quran itu karakter pertama yang muncul dalam dirinya adalah kelembutan dan kebaikan. Itu berhasil namanya. Itulah zikir. Apalagi misalnya majlis fikih. Fikih itu zikir juga. Ya, karena fikih mengajarkan kita doa. Makanya nanti ada majlis-majlis doa.
Majlis doa tuh di antara zikir tuh doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur fi nafsika ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi nanti ada majlis khusus mengajarkan doa. Ya, ngajinya doa aja tuh, kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Isinya zikir aja, isinya zikir. Dalam konteks kalimat thayyibah ada yang begitu. Sepanjang itu menguatkan iman dan menambah ilmu. Dikasih dulu jamaah. Ini hadis nabinya, baca ini, dibaca sama dia tuh. Dibimbingkan oleh gurunya. Gurunya disebut mursyid namanya. Mursyid membimbing. Dan ini ada sanadnya, nggak sembarangan. Ada sanadnya. Ya, jadi ada yang bersanad, ada yang sanad-sanadan. Ya. Awas hati-hati, ada yang bersanad, ada yang sanad. Yang bersanad itu benar, ada turunannya. Ada dalilnya. Nyambung ke Nabi, diberikan tuntunan zikir, dia turunkan ke gurunya. Jadi di Islam itu menariknya setiap ilmu ada sanad. Fikih ada sanad ke atas. Hadis ada sanad, Quran apalagi, zikir ada sanad. Jelas ya? Jadi hilaqul zikri itu bentuknya bisa kalimat thayyibah berupa doa. Zikir-zikir kalimat thayyibah. Bisa majlis-majlis ilmu kajian fikih, halal haram, tentang sholat, tentang zakat, tentang nikah, tentang macam-macam. Dan juga bisa terkait dengan aspek-aspek yang meningkatkan keimanan kepada kita seperti tentang Quran, baik bacaan ataupun menghafalnya. Kalau menemukan yang seperti itu, yang isinya meningkatkan iman kita dan menambah pengetahuan kita, merubah perilaku diri kita, maka kata Nabi, buru majlis itu, kemudian santap hidangannya seperti engkau memakan dan meminum hidangan-hidangan yang lezat itu. Jelas? Kaifa tankihu wa kaifa tutaliqu wa ma asbaha dzalika. Sebagai penutup, maka isyarat ini kata Imam Atha rahimahullahu mesti kita terjemahkan dengan baik. Hilaqul dzikri bentuknya bisa majlis halal dan haram, kajian fikih. Sambut langsung oleh DKM. Hadisnya sambut nih. Bikin kajian-kajian fikih, keluarkan kurikulumnya supaya umat gak bingung. Kalau bisa begini, materinya spesifik aja. Misalnya hari Senin kajian zakat aja sampai selesai. Sehingga kalau Anda pengen tahu tentang zakat di situ rekam, yang nggak sempat datang sebarkan, cari pakar di bidang zakat. Kajian selanjutnya tentang sholat, fikih sholat aja tuh, siapkan di situ. Jadi semua aspek yang kita kerjakan, usahakan ada majlis ilmunya, ada kajiannya terstruktur, pokoknya jelas. Jadi setiap tindakan yang akan kita lakukan, dasar pengetahuannya ada, contohnya ada, cara mengerjakannya ada, sehingga antara ilmu, dasar dan penguatan imannya seimbang keadaannya. Jadi hadis ini dalam sekali memberikan isyarat kepada DKM misalnya di sini untuk membuat halaqah-halaqah zikir yang benar, membuat isyarat kepada kita pemburu-pemburu ilmu itu cari majlis-majlis ilmu yang benar, dan yang terakhir bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita mendapati majlis yang seperti itu mengantarkan kita pada rahmat Allah berupa riyadul jannah, taman-taman surga seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Terakhir saya bacakan hadis yang terakhir sebagai penutup ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bih. Kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, maka nyambung. Ini Masya Allah nih. Ya, beliau kan Syekh Hashim ini pakar hadis. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama ya, di antara pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan NU 31 Januari 1926, ya, termasuk saudara dari Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, ya 18 Dzulhijjah 1912. Jadi selang 24 tahun 12 tahun kemudian 14 tahun kemudian. Jadi Muhammadiyah 1912, NU 1926. 14 tahun kemudian berdiri NU, itu didirikan Muhammadiyah dengan NU oleh dua bersaudara. Dua bersaudara. Makanya warna benderanya juga sama-sama hijau itu. Ya, dan harus bersaudara, saling melengkapi, ya, saling menguatkan. Kalau itu dijaga, Masya Allah, NKRI itu makin kuat tuh. NKRI makin kuat dan keislaman akan lebih baik. Ya, nyambung ke sini dulu. Nah, ini beliau Syekh Hashim ahli hadis, dan ini ketika mengurutkan ini terurut. Hadis ini di sini dulu, baru setelahnya hadis yang lainnya. Yang ini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bih. Kalau sudah mendapatkan majlis yang seperti tadi, maka seriuslah belajar pengetahuan di majlis itu. Menggunakan ta'allama bukan darasa. Bukan udrusul ilma, tapi ta'allamul ilma. Dari kata ta'allama ya ta'allamu, ada ta'nya. Ta'nya di ilmu sharaf di antara manfaatnya atau maknanya menunjukkan kesungguhan. Tasdid itu menunjukkan motivasi berlipat pada sesuatu yang tidak mudah. Artinya menemukan tempat begitu kadang nggak mudah. Kajiannya subuh. Saya yakin nggak semua dari sini semua nih. Ya, nggak semuanya dari Bekasi. Mungkin ada yang dari Tangerang, dari Purwokerto, Masya Allah. Tuh, dari Purwokerto.
Dari Belitung, Masya Allah. Dari Belitung nih, jauh-jauh ke sini. Pakai pesawat ke sini. Naik kapal laut ke sini. Masya Allah. Parkir di mana kapal laut sini? Priok. Untuk ke sini nih, subuh-subuh. Makanya enak kan, habis ngaji, sarapan bersama. Kan? Dari Belitung, Ustaz. Belitung nih, Masya Allah. Jauh kan? Ya kan? Nah, makanya nggak mudah itu. Nah, jangan sampai keluar tiket, keluar biaya jauh-jauh, tapi nggak mendapatkan apa yang dicari. Makanya kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, belajar yang serius, catat, amalkan. Kemudian wa'malu bih, pulang ke Belitung, amalkan. Pahami, amalkan. Ini hadisnya ada di Musnadnya Abu Daud At-Tayalisi. Nomor hadis 399 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya sudah catat, sudah saya lihat, sudah saya cek. Ya, di sini nggak disebutkan, kalau Anda ingin tambahkan di Musnad Abu Daud At-Tayalisi nomor hadis 399 tersambung rawinya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalimat hadisnya begini, panjangnya begini, ini potongannya, panjangnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni mar'un maqbudun fata'allamul Qur'ana wa'malun nas bih. Fata'allamul fara'idha wa'malun nas bih. Fata'allamul ilma wa'malun nas bih. Kata Nabi, saya ini sekalipun seorang rasul, tetap seorang hamba yang akan wafat. Nabi sudah menyampaikan itu. Maka Nabi mewasiatkan kepada kita sebelum beliau wafat, pelajarilah oleh kalian Al-Quran. Lalu setelah paham betul, ajarkan masyarakat sekitaran Quran dengan apa yang telah dipelajari itu. Kemudian pelajarilah oleh kalian hukum-hukum yang pokok. Sholat, pelajari. Kalau nggak tahu ilmunya bagaimana sholatnya khusyuk. Zakat, puasa. Setelah paham, ajarkan orang yang belum paham. Lalu baru masuk ke sini. Ya, wa ta'allamul ilma, belajarlah pengetahuan, apapun itu yang luas. Setelah itu wa'malun nasabi, amalkan, ajarkan. Di redaksi yang lain wa'allimun nasabi atau wa'malu bi. Lalu ajarkan orang-orang yang belum paham dari apa yang telah Anda pahami itu. Jadi kalau sudah menemukan Riyadhul Jannah, majlis-majlis ilmu yang baik tadi, serius buru. Cuman jangan sekedar datang. Apalagi hanya untuk datang update status. Jauh-jauh dari Belitung, kalau cuma buat foto di update, saya sudah nyampe ke majlisnya Al-Azhar. Untuk apa? Dapatkan itu, bawa pulang ke Belitung, bawa pulang ke Purwokerto, bawa pulang lagi ke Jawa, yang ke Kalimantan. Bawa walaupun cuma satu hadis, amalkan. Maka kalau sifat belajarnya seperti ini, statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat dia walaupun di perjalanan, statusnya syahid fi sana. Apa dalilnya? At-Taubah Quran surah 9 di ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم يَحْذَرُونَ. Tidaklah semua insan beriman pergi ke medan juang militer semuanya. Mesti ada di antara mereka yang berjuang lewat belajar pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Maka sebagian dari mereka, ayo belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah paham, maka kembalilah ke kampungnya. Ajari masyarakatnya supaya mereka mendapatkan pengajaran yang serupa. Maka dikomentari oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, orang yang belajar seperti ini sifatnya termasuk insan beriman, maka statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Kalau tidak ada tuntutan jihad fi sabilillah militer, maka kedudukannya lebih tinggi dari orang yang berjuang di medan perang. Kalau wafat dia, maka tercatat wafatnya syuhada. Nah, itu yang kita dapatkan di pertemuan kali ini. Maka secara singkat kita simpulkan, mulai hari ini perbaiki diri kita. Karena dunianya sudah berubah. Sangat sulit menemukan hitam dan putih. Kadang-kadang banyak ditemukan yang abu-abu. Maka Nabi sudah memberikan petunjuk. Allah sudah sampaikan ayat-ayatnya kepada kita. Kalau ingin belajar, cari Riyadhul Jannah. Majlis-majlis ilmu yang benar. Sekarang butuhnya apa? Kalau butuh zikir-zikir kalimat thayyibah, cari mursyid-mursyid yang baik. Kalau butuh majlis-majlis fikih, cari yang pakar, yang meningkatkan ilmu dan menguatkan iman. Kalau butuh Quran, cari guru-guru yang mengajarkan Quran dengan benar, sampai bisa baca dengan baik, ayatnya sampai ke hati kita, menguatkan iman kita, dan terjaga diri kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat yang seperti itu, sambung hadis berikutnya, pelajari dengan sabar, pelajari dengan rajin, setelah dapat, ajarkan kembali ke tempat kita saat pulang ke desa masing-masing atau ke keluarga kita minimal. Ajarkan ke keluarga, anak cucu kita, share dengan tetangga, atau sekarang medianya share di status media sosial, yang dengan itu mudah-mudahan pahala kita berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada staf saya, tolong yang Belitung ini nanti diganti tiket kapalnya ya, insya Allah ya. Sama Bapak pakai apa ke sini Pak? Pakai kereta. Tolong dicatat ya Pak Lutfi ya, nanti diganti tiket keretanya ya.
Ya, insya Allah dari kami yang siapkan, bukan dari masjid ya. Saya pribadi. Masjid buat sarapan aja. Buat nanti insya Allah. Baik, semoga Allah meridai kita semua, memberkahi kita semua, memaafkan dan mengampuni kesalahan kita, membimbing kita hidup dengan lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang ingin lanjut ke kajian tafsir, kami akan nyambung di Tanah Kusir jam 8 nanti insyaallah. Di Tanah Kusir di Jakarta, kajian tafsir untuk surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.